Benang merah kekuatan perjalanan hukum PSHT. Poro Kadang Kinasi. Benang merah kekuatan perjalanan hukum PSHT. Poro Kadang Kinasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam perjalanan berkembangnya organisasi PSHT selalu dihiasi ujian dan perjuangan tokoh-tokoh di dalamnya. Begitupun di era saat ini di mana sudah hampir lebih dari 5 tahun setelah diselenggarakannya Parapatan Luhur tahun 2016 ujian demi ujian bertubi-tubi mewarnai perjuangan organisasi yang menginjak usia 100 tahun. Peristiwa hukum berseliweran dalam berbagai peristiwa dan kesempatan yang dilakukan oleh oknum-oknum organisasi. Yang masih hangat adalah adanya laporan dugaan tindak pidana kepada penyelenggara kejurdun PSHT berkenaan dengan hak merek kelas 41 yang dilakukan oleh oknum PSHT Eseder. Sutrisno Budi sebagai pelapor, bahwa benar pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 Polda Metro Jaya telah menerima aduan laporan polisi nomor LPB 5407-X-2021 SPKT Polda Metro Jaya, yang mana penyelenggara kejuaraan dunia PSHT di Padepokan Pencaksilat TMI dilaporkan oleh Saudara Sutrisno Budi, SH dengan tuduhan pelanggaran Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 100. Eseder, Muhammad Samsodin, selaku kuasa hukum terlapor dan saksi. Saksi memberikan pencerahan dan pemahaman kepada penyidik berkenaan historial hak merek kelas 41 logo dan merek Persaudaraan Setia Hati Terate dan Setia Hati Terate. Milik organisasi sejak tersebut didaftarkan oleh Ketua Umum PSHT almarhum Kang Mas Tarmaji Budi Harsono, dan penerima kuasa Kang Mas Sunarno, SH yang mendaftarkan ke kementerian. Namun saat ini diklaim milik seseorang secara hukum menjadi milik personal perseorangan. Dengan adanya laporan tersebut, maka penyidik telah melakukan klarifikasi terhadap beberapa saksi. Saksi saat kejadian kejuaraan dunia PSHT tersebut dan diantaranya adalah Kang Mas Sunarno, SH selaku pelaksana kejuaraan dunia pencaksilat PSHT. Atas hasil klarifikasi para saksi dan berdasarkan pertimbangan serta keterangan ahli merek dan ahli pidana maka penyidik melakukan gelar perkara. Berdasarkan surat penghentian penyelidikan nomor SPP, Lid 364 VRES 2, 1/2022 di Treskrimsus. Tanggal 25 Mei tahun 2022 perkara tersebut dihentikan dan tidak memenuhi unsur pidana merek dan tidak ditemukan peristiwa pidana. Hal tersebut sesuai isi SP2HP nomor B 1478 VRES 2.1/2022 di Treskrimsus tertanggal tanggal 25 Mei tahun 2022. Oleh karenanya PSHT melalui kuasa hukumnya berharap kepada seluruh warga PSHT untuk tetap fokus pada proporsinya masing-masing, dengan tetap berlatih dan melatih seperti biasanya. Demikian halnya kepada seluruh jajaran pengurus PSHT mulai dari tingkat rayon, ranting, cabang, provinsi dan pusat tetap bekerja sesuai pada bidangnya masing-masing. Dan disampaikan kepada seluruh warga PSHT dimanapun berada jangan lagi mudah terprovokasi oleh pihak yang dengan sengaja untuk mengambil kepentingan pribadi maupun kelompok. Lawan dan tolak semua ajakan dan perbuatan yang diarahkan untuk melanggar hukum karena dapat dipastikan akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang pasti akan merugikan saudaraku semua sebagai warga PSHT. Atas terbitnya SP2HP tersebut kami memohon kepada Kapolda, Kapolres, Kapolsek beserta seluruh jajarannya, untuk tidak mudah menerima dan menerbitkan laporan polisi, berkenaan pidana merek dan logo PSHT.
Karena sangat jelas PSHT adalah bagian olahraga pencaksilat yang mengandung nilai dan unsur kebudayaan dan kesenian yang patut dilestarikan sebagai warisan leluhur. Dan bila mana saat ini ada laporan yang belum disikapi, mohon SP2HP dari Kepolisian Metro Jaya dapat dijadikan pijakan landasan dalam pemberhentian perkara pidana merek di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia. Dipublikasikan oleh Humas PSHT. Jangan lupa untuk like dan subscribe Wiki Channel.